Pak Ustadz, ini jadi apa Ustadz kemarin tuh? Iya. Jadi tanggal 30 April ya? Iya. Kalau tahun kemarin kita makan di Pakuwon. Pakuwon, Steak 21. Nah, karena untuk masak jadi jam ya. Iya. Jadi ntar malam kita makan di Pakuwon ya. Iya lah. Kita undang lah si Sampai akhir waktu kita bersama. Sana. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk acaranya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama. Kita panggilkan kepada Bapak Edi Simon Siaan selaku Humas Toton Group. Selamat malam buat kita semua. Malam, teman. Dengan terhormat Bapak Bina, Hai. Ibu Raden, Bang Hakim, Penasihat, Pak Bung Raja, Bung Diego, sebagai penasihat. Selamat malam dan teman-teman semua. Saya kira inisiatif dari Bapak Pembina malam ini untuk kita makan bersama adalah suatu hal yang baik. Tentu saya ini semakin mempererat persaudaraan di antara kita sesama karyawan Toton Group. Malam hari ini sengaja diadakan makan bersama untuk saling mengakapkan diri terkait dengan 2 tahun kepemimpinan Bapak Daniel Hartanto sebagai GM operasional, kemudian 1 tahun buat Pak Sas sebagai GM AT dan AFA. Untuk itu saya berharap acara ini bisa menjadi semacam motivasi untuk Pak Dani juga Pak Sas semakin memberikan hatinya, semakin bekerja lebih lagi pada Toton Group agar lebih berkembang dan membawa produk kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tentu dengan harapan kita berdoa semua segala masalah yang ada yang menurut Toton Group baik itu kebun mungkin juga hunter bisa kita selesaikan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan solusinya ke depan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Saya yakin semakin kita bersatu, semakin kita kompak, itu menjadi kokoh fondasi buat kita menyelesaikan masalah yang akan datang. Saya kira demikian. Selamat Pak Dani, semakin fokus, semakin oke Pak Dani, juga Pak Sas. Kita berharap kita berkembang maju bersama Toton Group. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak RTNI SG, pimpinan Toton Group. Kami persilakan kepada Bapak RTNI SG. Terima kasih Jim. Tadi ini kan sudah disatukan oleh alam ini. Kita berdiri sih, nggak ada bedanya di sini. Nah kalau dari situ nanti saya nggak bisa berapa Jim. Izin boleh saya duduk sini aja? Izin ya? Ya izin ya? Yang juga dulu. Oke, selamat malam buat kita semua ya. Segenap insan Toton Group, sahabat NSG dimanapun berada. Jadi di sini kita perwakilan dari kampus dan semua insan Toton Group dimanapun berada. Dan selamat malam, apa anda? Pak Sepuh, ya Sepuh Toton Group. Ada Bang Penasihat juga ini, ada juga di sini. Tadi David, tadi kabar perkasa alam, sahabat, komplit, full team, seperti Olin full team waktu malam takbiran ya sama si Ismi ya. Nanti mereka juga kalau sengaja tapi salah satu bukan suatu rencana Tuhan. Nah jadi
saya mundur sedikit ke tahun 2024. Ya begitulah, kita masih berusaha. Akhirnya saya berpikir saat itu, masa dia bantu saya bilang sama Suti setelah Pak Peri keluar ya, ini kita butuh gym, kita cari gym ya, begitu. Lalu saat itu hadirnya Tom ya, Tom ya, nah, sudah ada di hire, ada kuliah 2 orang dulu, kita masuk 2 orang ya, 2 orang kali ini bagus lah. Tapi belum juga tuh pas di hati. Entah kenapa tanggal 26 April, berarti normalnya kurang lebih di bagian tua tadi, 2 April, saya begadang di Sujanter. Saya lihat ada orang pas loh antri. Nah, memang saya suka begadang sana. Kalau begadang yang berjalan itu pasti ada hal-hal yang saya bahas. Akhirnya saya berkumpul lah dengan orang panggung lah dari beberapa orang di situ untuk membahas kantor ini mau kemana dan kenapa dari maju gitu. Nah, di luar dari pemikiran saya baru mau ngangkat tentang komunikasi gitu ya, baru saya tiba-tiba refleks gitu. Coba deh nih, dan itu ada Pak Erik, si Gubernur, ada berapa itu orang? Coba kalian baca deh, rasa-rasanya kalau Pak Ustadz sama saya kami lancar deh. Nah, ada kapan ada di konten mereka baca. Nah, saya juga belum artikan, dan saya bilang coba kalian artikan deh. Baru saat diartikan itulah saya bisa mengerti. Oh, Pak Ustadz ternyata komunikasi sama Pak lancar, dan kalau ada usul-usulan dari kami juga disampaikan Pak Ustadz ke Bapak. Kayak gitu. Intinya. Maka saya di situ langsung berpikir, apa yang saya cari orang lain? Ustadz lah. Dan satu STT lah. Coba saya teguh hatinya. Maka tanggal 27 saya coba bicara dengan Pak Ustadz apa pengalaman di Hunter ini. Ini saat Hunter ya masih di Ustadz, kita mau peralihan, mau ke pemain pakai biji. Nah, lalu saat itu Ustadz ya menerima sebagai kandidat, harus nanti coba dibicarakan dengan istri, begitulah. Makanya saya ingat ulang tahun ibu ini tanggal 29 April tadi Oma itu, karena ada hubungannya. Nah, singkat cerita, tanggal 30 April kita nobatkan Pak Ustadz menjadi GM pertama Totem Group semenjak ada di dunia ini. Itu teh, itu tahun pertama tidak ada penduduk di dunia ini. Nah, singkat cerita, di bulan 6 ada travel di sana, bulan Mei ada. Makanya kita mudah-mudah dulu sini baru saya berpikir, semua ini berawal dari pimpinan di sana, situ ketua, situ manajer. Makanya ketua harus ada di kampus. Biar apa salahnya estate tahu kita sama yang besar, kayak gitulah. Nah, kebetulan guru ketua kedua ada takut dia ada pesawat, dan ini jelas akhirnya nggak ada cara juga. Pas kami pembahasan di meja itu, di meja ruang rapat, Ustadz mau naik tangga sama sama dia itu satu levelnya, ketua potensi sama GM. Kalau langsung ketuanya lah. Nah, itu tanggal 4 Juni itu ya, baru tanggal 5 lah kita ulang tahunnya anak Samuel ya, dan
di tanggal 4 malam itu minta permohonan kami sama ini ke Ustadz agar berkenan kiranya suaminya diridhoi untuk menjadi ketua Poktan SMP. Maka tonggak sejarah baru SMP dulu tanggal 9 Juni ya Juni bulan kerja tanggal 9 bulan 7. Nah itulah yang mau saya bilang adalah begitulah Ustadz sebagai DGM-nya mendadak semua pun di ketua masih ya nol untuk agronomi bisa dikatakan. Berjalan waktu ya itulah terkait kalau orang atau kita biasanya kan anomali nggak biasanya. Tapi menurut saya itu salah satu abdi Tuhan untuk menunjukkan Ustadz di pertama. Kebetulan juga pada bulan Mei sudah diurut ke rumah kesantar dan mama memberi sipineton di Ustadz. Waktu Ustadz tadi nyundul bola nyundul gawang bola. Nah, baru keluar Pak Sehat sebagai PDPT dan adalah PDPT. Nah, dapatlah nama Pak Samsul Azmisbul. Nah ini nggak apa-apa. Pada saya ceritakan waktu buka puasa kemarin. Udah masuk Bapak ini lawanannya sudah dites semacam baru datang Ustaz Pak aku cari informasi Bapak ini kerja jelek apa jelek lah sudahlah masukkan di sini belum tentu jelek kata orang jelek ada yang jelek ya. Nah masuk Bapak ini sudah masuk meninggal dulu orang tua ya bapak ayah anda meninggal masuk tanggal 7 April Senin berarti Jumat sudah teman-teman Muslim sedang ibadah Jumatnya kita akan berencana makan bersama di ruang rapat. Terus ada hujan deras, maka teman-teman telah berangkat. Datanglah Pak di situ bercerita agama ini kan ada hubungan dari apabila si Ridwan mana RR si Ridwan si Ricky Rolando apa ini aku dalam keterusannya tentang alirnya sampai habis ini sampai kecil dan sempat dipecat. Saya rekam memang karena seksi cerita ini. Nah, saya rekam habis itu baru kami makan dengan Pak Sebelum tadi rekan saya rekam kepercayaan yang saya pergunakan untuk perjalanan ke depan sedikit. Terus saya bukan cerita di luar dengan cerita Pak Sas dengan apa yang saya maui diskusikan sama Pak dan tuh tanggal 29 Aprilnya gimana kalau Bapak inilah biar kita terbantu kau terlalu berat bebanmu berbagi bebanlah kita gimana kalau Pak Saslah dan dia lagi cocok itulah kalau 9 kita kasih pengusulan tanggal 30 April lah kemarin kita makan bersama di sini. Nah baru ini hubungannya karena kemarin kita masuk ke Mei senyumnya Mas Koko senyum libur Mas libur senyum nih bersetelah karena kemarin kita masuk dan pada saat itu kita masuk kerja dan sampai subuh bahkan acara jam 11 habis itu sambung lagi evaluasi makanya ada Pak Sim cerita tentang pernah 2 hari 2 malam gak tidur hanya untuk mengantar buah pribadinya ke PKS. Nah, kok urusan perusahaan kok tidak ada yang bisa, kok pribadi bisa, sebenarnya semua bisa asal kita anggap saya dulu sendiri pasti bisa itulah maka itu ada vaksin. Nah, jadi karena kita besok atas senyumnya Mas Dogo libur alhamdulillah kita libur semua nah gitu. Nah jadi ini juga sampai kita untuk hal yang indah ini juga kita memperingati hari buruh lah besok sekarang kita My Day. Nah, untuk ini
saya serahkan dulu ke Pak, saya mulai dari Bapak Manajer dari GIAS sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Pak Pembina, Pak RT&ISG, yang terhormat Opung CU, yang terhormat Opung Hakim Siaan, yang terhormat Pak GM FAD dan HRIA, Pak Samsul Arifin Simbolon, yang terhormat Pak Ketua, Pak Dani Tartanto STMT, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi syukur alhamdulillah ya, malam ini malam May Day, malam Hari Buruh tahun 2026. Jadi tadi saya sempat baca berita bahwa ribuan buruh dari Cianjur malam ini lewat puncak untuk menuju ke Jakarta. Infonya mau demo. Sedangkan kita malam ini buru-buru demo, ya, buru-buru demo. Justru melalui acara yang sangat luar biasa ini, ya, kita harus sangat-sangat bersyukur, ya, terutama banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, banyak terima kasih kepada perusahaan, dan banyak terima kasih kepada pimpinan kita yang luar biasa, Bapak RT&ISG, ya, yang telah, walaupun ya saat ini kita masih berjuang melawan kezaliman, berjuang di tengah efisiensi biaya, ya Pak Ciem, ya, namun dari kebaikan hati beliau, Bapak pimpinan, kita salah satunya untuk memperingati May Day, justru kita peringati dengan cara yang jauh lebih positif seperti ini, ya. Kita berkumpul dengan acara yang sangat positif, yang sangat jauh berbeda dengan demo di luar. Jadi pada malam hari ini kami ingin mengajak, ya, pertama kepada diri pribadi terlebih dahulu, dan juga kepada siapapun yang ada di ruangan ini maupun kepada siapapun yang ada di luar ruangan ini, yaitu para insan-insan Toton Group, ya. Ayo kita isi, kita peringati semangat Hari Buruh ini, ya, untuk meningkatkan produktivitas kerja kita, untuk menuntaskan PR kita selama ini, apa yang masih belum harus kita selesaikan, ya, apa target perusahaan, ayo kita raih, kita selesaikan. Dan misalnya andai pun ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, ayo kita harus lebih aktif agar komunikasi yang positif bisa terjalin dengan lebih baik. Tak lupa saya ucapkan melalui momen ini, saya ucapkan selamat kepada Pak Dani dulu, sudah 2 tahun menjabat sebagai GM operasional, dan juga selamat kepada Bapak Samsul Arifin Simbolon, Bapak kami, ya, selama 1 tahun sudah menjadi GM FAD dan HRPA. Ya. Semoga kolaborasi Bapak berdua, baik Pak Dani dan Pak Samsul Arifin Simbolon, bisa lebih kompak, lebih positif, lebih semangat, dijauhkan dari friksi-friksi negatif, ya, dan kita bisa bahu-membahu, saling melengkapi satu sama lain. Misalnya kelemahan Pak Dani apa bisa dilengkapi oleh Pak Sas, apa kelemahan Pak Sas bisa dilengkapi oleh Pak Dani, sehingga kita bisa tercipta tim yang solid, sehingga bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita selama ini yang masih tertunda. Amin. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian baik, ya. Sebenarnya akan kita tahun kemarin sudah menggaung-gaungkan apa itu 14 Mei, hari Opung, ya, memang itu hari ulang tahun ibu, ya. Kita juga gaungkan itu ada sebagai hari Opung, adalah untuk kita membagi apa yang kita kerjakan, karena di bulan Juni akan banyak kebutuhan untuk anak-anak. Jadi kita pilih
hari May Day, pada May sebagai hari empuk. Ya kalau tahun kemarin kita masih bisa kita siasati dengan memberi reward, ya. Tahun ini belum berapa gambaran berapa, tapi kiranya badai ini segera berlalu, ya. Dari yang benar-benar hitam saat itu sekarang sudah mulai abu-abu mengarah ke putih. Dari gambaran yang sudah saya lihat dan dikerjakan teman-teman, dan itulah mungkin penentuan dari hal-hal yang tidak biasa, tapi Tuhan sudah memberikan. Tetapi kita tetap juga yakin sih, percaya, tapi kiranya itu cepat diberikan Tuhan pemahaman yang lebih kepada pemimpin kita untuk mereka terhindar atau kehilafan lah yang kita anggap suatu kezaliman. Nah itu juga ada yang atas petunjuk-petunjuk yang luar biasa yang ada ke Pak ini itu kita coba pokola lebih ya, kita berdoa lah dengan doa kita pada saat ini semoga bisa mempercepat lagi apa yang akan kita kerja. Semoga di tahun depan hari empuk sudah bisa bersinar atas kerja keras kita dan kolaborasi dari GM1 dan GM2, dan kita sekarang bersua satu di Speak 21. Saya kembalikan ke Elvira Ibu Heni. Terima kasih kepada Bapak RTNI SG dan juga Pak Sim selaku manajer HRGA. Kita sudah mendengarkan runut kisah diangkatnya Bapak Dhani Hartanto sebagai GM, Bapak Dhani Hartanto STMT sebagai GM. Bentar ya. Kenapa belum STMT? Sebenarnya kan akal-akalan begini. Nah, ini satu gimana temanku ini ya? Karena ada makan dokter Richard ya. Hah? Ada dokter lagi. Nah, gimana temanku ini? Kita kuliah yuk. Suruh kau daftar yuk, daftar kami kuliah. Alhamdulillah daftar kuliah, setelah 2 kali masuk, memang ada kian aku. Memang dari ekonomi polos-polos, masuk ke teknik, aku ini, lanjut ke perjuangan, bilang itu. Nanti kau lagi sama aku, lanjut ke perjuangan, aku cabut dulu, bilang gitu. Itu kan kalau kita ada STMT itu. Karena sebenarnya aku juga terikut di master tekniknya itu sebenarnya. Jadi Ustaz untuk STMT gitu. Makasih. Sampai dengan Bapak Dhani Hartanto STMT menjadi GM operasional Toton Group, dan juga Pak Samsul Arifin Simbolon menjadi GM FAT dan HRGA. Tadi juga Pak Sim menyampaikan bahwa banyak target yang harus kita kejar di tahun ini. Untuk itu kita akan dengarkan kepada 2 GM Toton Group untuk menyampaikan target-target apa yang akan kita harus capai. Kepadanya kami persilahkan. Baik, izin Pak Pembina. Yang saya hormati Pak Pembina, Uda Hakim, Pak Pengunjung, Lai Simon, terus Mas Koko, Pak Daniel, Pak Sim, Pak Idwansyah, Pak RL, dan semua abang-abang dan semua kita yang kumpul di tempat ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas hari ini, dan kebetulan tadi pas kami di project lagi ada pertemuan dengan tim Stella, tiba-tiba Pak Pembina manggil saya, Pasal bentar gitu. Jadi nanti ulang tahun kedua nih Pak Ketua nih, Pak Dhani dari GM operasional. Nah,
kita makan-makan di Papua. Nah gitu kan, yang diajak itu, nah gitu kan. Jadi, nah begitu cuman saya lihat undangan yang disebar Bu Heni, 1 tahun GM pasar gitu kan. Oh berarti barengan, karena tangganya hampir bersamaan ya Pak? Bersamaan. Jadi acara ini ya sangat luar biasa. Nah mengkilas ke belakang sebentar, jadi saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Pembina juga Pak Ketua, karena kebetulan waktu saya diajak untuk menjadi salah satu GM di Toton Group, nah itu siang-siang itu Pak Ketua datang, Pak Asyas bentar ke ruangan saya, ditutup ruangan ini, apa ini sidang apa ini kan gitu. Jadi begitu Pak Ketua dan menyampaikan, 2 kaki kayaknya lebih enak nih Pak Sastra ya. Maksudnya 2 kaki apa gitu, mau kabur atau gimana ya, kira-kira gitu. Rupanya jadi ajakan jadi GM, cuma saya sampaikan ke Pak Ketua, waduh saya belum berbuat apa-apa kok udah jadi GM gitu kan. Nah jadi tapi Pak Pembina menyampaikan waktu itu bukan orang yang menilai, tapi saya yang menilai. Jadi saya percaya diri, tentunya dengan harapan bimbingan dan tuntunan dari Pak Pembina. Nah, begitu setahun ini saya melihat Pak Ketua itu ada nilai plusnya dari saya. Yang pertama itu di bagian eksternal. Pak Ketua ini kuat dengan eksternal. Jadi komunikasi dengan pihak-pihak eksternal dia cepat. Nah, jadi saya mungkin kalahnya ada di situ. Nah, cuman Pak Ketua kalah sedikit. Agronominya saya ada pengalaman dikit. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau beliau eksternal pengertiannya itu. Oh ya, jadi Pak Ketua dengan Red Simon, saya dengan Vito. Itu. Nah, jadi sungguh luar biasa. Nah, jadi itu yang saya lihat dari Pak Ketua. Nah, terus juga komunikasinya juga sangat bagus. Nah, cuman artinya di saat ini kita dihadapkan banyak PR, termasuk di Poktan SMP. Nah, Pak Ketua juga berperan banyak ya untuk nego sana nego sini. Nah, itu tadi eksternal itu komunikasi dengan Lai Simon apa tindakan yang harus dibuat, komunikasi dengan Bang Ajis apa yang harus dilakukan. Nah, komunikasi dengan desa-desa apa yang harus dilakukan. Jadi luar biasa saya pikir. Nah, terus di bagian kami ada juga tantangan yang harus kami hadapi juga. Nah, yang pertama itu kemarin kita ada sedikit di tahun 2022 surat cinta ya, masuk lagi di 2003 dapat lagi surat cinta. Waduh, jadi komunikasi dengan Pak Krisman Sijabat setelah diskusi dengan segala macam. Nah, mudah-mudahan ini PR ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kami membangun komunikasi dengan pihak terkait, jadi sehingga PR ini beban ini bisa terselesaikan dalam waktu dekat. Nah, komunikasi diskusi yang baik juga dengan tim Mepatik. Kebetulan Pak Irwansyah juga pengalaman di perkebunan. Jadi kalau komunikasi kita agak sedikit bagus lah. Ada Pak Ir, tukang Pak Ir dulu. Senior kita 230573. Nah, jadi begitu kita panggil suruh ke atas, jadi kita membahas atau diskusi. Nah, Pak Ir juga bisa memberikan kontribusi. Demikian juga Pak Ricky Rolando yang menjaga gawang. Nah, supaya tidak ada. Tukang Pak Ir dulu. Jadi teman yang baik, teman yang bagus untuk diskusi, juga dengan Pak Sim untuk menjaga SDM-nya. Jadi ketentuan-ketentuan, aturan-aturan perusahaan yang sudah menjadi target SOP, nah komunikasi juga dengan bagus. Jadi Pak Sim juga sebagai penjaga gawang di SDM, ya kerjasamanya juga sangat bagus. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari jalin kerjasama ini mudah-mudahan timnya kompak. Demikian juga dengan tim yang dipimpin oleh Pak Ketua dari sisi agronomi. Nah, jadi kebetulan ada saya bawa nih teman nih yang udah dianggap sebagai adik. Ini luntang-lantung saya ajak terus ini kemana-mana orangnya ini. Nah, jadi Riksa ini saya bawa kemana-mana ini.
mulai dari Kalimantan Tengah ke Ambon, balik lagi ke Kalimantan Tengah, singgah lagi di Toton Group. Nah, jadi jadi sepertinya dia bisa memberikan kontribusi yang baik karena apa? Karena saat ini dia sudah di tangan kiri atau tangan kanan nih? Dari Pak Pembina nih. Di tengah-tengah GM, Pak. Jadi luar biasa. Jadi dengan pengalaman yang kami punya, kami bisa berkontribusi bekerja sama dengan Pak Ketua terkait agronominya. Saya melihat dia bisa cepat komunikasi juga, cukup bagus juga nalarnya. Jadi apa yang kita minta bisa diimplementasikan atau dibuatkan. Jadi makanya saya tidak ragu, selalu saya ajak. Jadi mudah-mudahan dengan tim yang sudah terbangun saat ini dan juga antara operasional dengan FAT bisa berjalan dengan baik. Tentunya walaupun saya agak sedikit seperti kata Pak Pembina ibarat alat berat long arm, jadi agak panjang sedikit, agak melangkahi. Itu tujuannya adalah semata-mata untuk perbaikan. Jadi saya bukan tidak ada perasaan saya lebih bagus, saya lebih unggul, tidak ada. Jadi justru seperti saya sampaikan tadi, kekuatan dari Pak Ketua itu sangat banyak dan perlu harus yang masih saya contoh dan saya belajar dengan beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Pembina untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ke depan Toton Group semakin jaya. Apa yang kita hadapi saat ini bisa berlalu dan sehingga apa yang kita cita-citakan Hari Opung itu terlaksana bisa di tahun depan. Tentunya dengan melihat performa yang saat ini turun, mudah-mudahan bisa kita capai. Dari saya demikian, terima kasih. Salam hormat buat pembina dari kedua semua. Terima kasih Pak Saudara Ibu Sekolah di Pak LPNSI Dinas sini sepuh membaca kerjaan Ibu dan juga Om Simon serta Sim dan rekan-rekan semua. Izin saya agak flashback ke belakang sedikit. Karena ini nggak ada cita-cita saya sampai jadi CMD atau jadi ketua gitu ya. Ini sebenarnya karena ketua dulu di saat mau peletakan batu pertama pembangunan Toton Bolu, Pak. Di saat itu Bapak undang Abu Tobos untuk peletakan pertama. Untuk materi itu 11 Maret tahun 2010. Pertama 11 Maret tahun 2010 itu. Ya. Ya. Itu kan waktu itu masih kita rencana basement ya. Ya, sebenarnya. Di situ saya melihat Bapak Pembina ini sayang banget sama Tobos, sangat menghormati dan menyayangi. Itu saya melihat sendiri seperti apa. Kemudian saya lihat Bapak Pembina ini mudah membantu orang itu, mudah membantu sesama. Kemudian saya langsung berpikir gini, oh berarti ini dua hal. Ada lagi yang hal ketiga, Bapak ini kalau mengerjakan sesuatu harus fokus, harus tuntas, mentok, cari jalan lain gitu. Itu yang saya lihat dan saya pelajari, Pak. Sampai sekarang saya gitu. Di situ sebenarnya oh ini nih yang kenapa Tuhan baik sama Bapak ini.
selalu terbuka jalan. Apapun masalahnya pasti ada jalan. Itu yang saya terapkan sebenarnya. Jadi kalau dibilang ya salah satu berkatnya ya saya itu. Kenapa saya bilang salah satu berkat seperti itu? Karena cita-cita saya nggak ada untuk jadi ketua gitu kan. Terus itu juga di saat di pekerjaan atau di urusan yang berkaitan dengan urusan yang di luar pekerjaan juga banyak kemudahan, dibukakan jalan. Dengan orang baru yang saya kenal, saya bisa dekat. Dengan sesepuh-sesepuh, tetua-tetua, saya bisa diterima. Ya, tiba-tiba ada yang mengajarkan, ada yang mendidik, bahkan ada yang mentori, membimbing saya. Tentunya utama mungkin Pak Pembina ya. Ada kelemahan saya, tiba-tiba datang bantuan Tuhan. Contoh, saya nggak ngerti FAT, nggak ngerti agronomi, tiba-tiba datang Pak Samson Arifin Sugolo. Saya nggak ngerti soal ke ARD-an, datang Pak Sim. Walaupun aku bidangnya HRD gitu, bidangnya HRD. Kalau itu lah. Jadi ibaratnya saya ini hanya tahu kulit-kulitnya aja Pak. Kalau kadang-kadang juga saya minta masukan dari istri Pak. Kebetulan beliau di psikologi dan di dalam teman-temannya yang di LBH itu baru dari itu. Dan yang saya rasa mulai sampai 2 tahun gini, mungkin yang seperti dibukakan kemudahan jalan tadi yang dibilang Pak Saudara Jumbo, banyak yang lebih masuk saya ke eksternal karena bantuan-bantuan dan kemudahan-kemudahan yang mungkin kebaikan dari Pak Pembina, karena dilihat oh ini timnya Pak Toton kan itu. Mungkin banyak orang yang main membantu itu melihat pertama Pak Pembina ya. Setelah tunggakan jalan itu, saya tinggal bagaimana saya memelihara jalan yang sudah terbuka ini. Bagaimana membaguskan jalan yang bisa kita lewati. Kan itu. Dan jangan lupa juga segala sesuatunya saya pasti minta doa orang tua, doa ibu mertua. Di kesempatan yang baik ini mungkin saya meminta doa dari rekan-rekan semua, dari Poktan SMP, dari Toton Group untuk kesembuhan dan kesehatan dari ibu mertua saya. Karena ibu mertua tahun ini Februari kemarin habis operasi kanker. Sekarang udah masa pemulihan sampai 2 tahun. Saya mohon doanya untuk kesembuhan. Kembali lagi terkait tadi, apa sih targetnya? Saya pribadi untuk target sebenarnya nggak ada ya targetnya. Target saya spesifik nggak ada. Karena target itu lebih cenderung ke bagaimana Toton ini lebih baik lagi. Bagaimana Toton ini yang awalnya manajemen orang menjadi manajemen sistem data. Bagaimana dekat dan dekat itu udah bisa berkurang, tapi berdasarkan data by data kita analisa
untuk perkembangan Dr. Group. Ya alhamdulillah dengan doa restu semuanya, apa yang mungkin kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun jalannya memang nggak semudah memberikan tangan. Apa yang dulu kita cita-citakan sudah mulai dibuka oleh Tuhan. Walaupun kita tahu ini hanya titipan, tapi titipan inilah yang bisa membuka dan memberikan berkat buat orang banyak. Karena seperti yang sudah dibilang, kita bisa berkat untuk seperti yang hadis Tabrani itu. Ada cita-cita kita, keinginan pasti ada, rencana ada. Tapi untuk puas-puas, enggak situ arahnya. Yang saya lihat ya, kita dulu. Bagaimana kita bisa memberikan berkat ke orang-orang lebih banyak, ke yang lebih luas. Mungkin dulu kita harus seperti CCTV lah. Kita bisa memberikan berkat ke seluas pandangan CCTV. Kenapa kita dikasih alat, dikasih berkat? Kenapa enggak cara pandangnya kayak seperti drone yang lebih luas? Kan itu. Karena segala sesuatu akan kembali lagi nanti. Kita mulai dari Tuhan akan kembali lagi ke Tuhan juga. Target jangka panjangnya apa? Yang tadi saya bilang, ya kalau kita bisa memberikan berkat seperti drone, ya alhamdulillah. Amin. Amin. Jadi kalau kita bisa memberikan berkat dengan cara pandang satelit, Luar biasa. alhamdulillah banget kan? Subhanallah. Tapi kan jalan ke sana kan butuh proses, butuh kesatuan hati. Karena kalau kita jalan ke satu tujuan tapi masih nggak ikhlas, pasti berat. Sama seperti yang kalau saya bilang, penggembala masih jalan di belakang. Kan gitu. Kalau penggembala yang ada di depan, dari 10 domba mungkin bisa jadi 35 kan? Kan gitu. Hanya yang mau yang mengikuti si pemimpin ini, yang mau aja yang bisa berhasil. Yang lainnya kan pasti berat. Nah, alhamdulillah memang kita ini besok May Day Pak, hari buruh Pak. Yes. Tapi satu hal yang saya ambil sini Pak. Jangan pernah kita berpikir seperti buruh yang cuma tahunya kerja, datang absen, kerja pulang, nggak akan berkembang. Pola pikirnya yang saya ambil dari Pak Pemimpin contohnya ya. Cara berpikir kalian jangan yang biasa-biasa aja lah. Kalau dulu apa dibilang Pak saya out of the box. Terserah Tuhan yang memberikannya. Agak mereka katakan, ya biarlah Tuhan yang memberikannya. Demikian Mister. Terima kasih saya ucapkan ya, pertama ke Pak Pembina Pak Rudolf ya. Memang udah lama, kalau dilihat dari 2018 saya mengenal tulang ini. Unik orangnya dan cara berpikirnya pun out of the box. Di luar cara berpikir yang normal, tapi sebenarnya itu solusinya. Ya kadang dalam berpikir, misalnya ya dalam berapa kali diskusi, kadang aku juga nggak berpikir itu solusinya. Gimana kalau begini Mister? Ya juga ya. Itu kadang-kadang dalam pembicaraan kita terjadi. Peduli, rasa perhatiannya itu yang membedakannya dia dengan yang lain. Bukan untuk muji-muji yang ini berlebih-lebihan, enggak. Memang yang saya kenal ya begitu. Kalau soal klien, saya punya banyak klien yang profesional, tapi hubungan yang personal baru ini. Out of the box, berpikir out of the box, di luar kotak kan bahasa terjemahannya kan begitu. Kan banyak orang-orang mungkin seperti saya lah ya, yang cara berpikirnya ya normalnya begitu, aturannya begitu.
Tapi kadang-kadang nggak jadi solusi itu. Bagi pengusaha-pengusaha itu kan nggak penting prosesnya, yang penting hasilnya. Itulah, oh cara berpikirnya Bapak ini seperti itu. Kenapa nggak saya terapin di saya? Kenapa nggak diterapin di karyawan-karyawan kita? Kenapa nggak diterapin di Poktan SMB? Jadi kalau jargon-jargon, kita rasa memiliki ya wajib ada, kita rasa peduli wajib ada. Tapi realisasinya belum tentu. Karena apa? Pola pikirnya yang masih berpikir secara pekerja, hanya nunggu tanggal 5 gajian. Coba kalau kita berpikir sebagai seorang pengusaha, bagaimana di tanggal 5 saya ngeluarin uang saya bisa bayar gaji? Ini. Nah, itu sebenarnya yang harus kita balik pola pikirnya. Apakah kita semua bisa? Sebenarnya itu aja satu yang selama ini saya jalani, saya terapin. Saya nggak peduli orang mau suka nggak suka, terserah. Yang penting tadi saya ini pola pikirnya harus berubah. Setelah itu kembalikanlah ke Tuhan. Orang kita bisa begini juga dari tangan Tuhan. Lewat orang tua terjadi ya. Jadi cita-cita kita ya doainlah semua. Permasalahannya ada, biar cepat dapat kita selesaikan, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Mudah-mudahan seperti minimal drone lah, tidak dari CCTV lagi. Mungkin dari saya itu Pak Pembina dan Sebu juga video dan teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Pembina. Alhamdulillah tadi kita baru selesai untuk acara syukuran 2 tahun dan 1 tahun untuk kedua GM yang ada di Toton Group. GM operasional Pak Dani Hartanto, dan untuk GM FHT dan HRGA Pak Samsul Arifin. Kebetulan Risa juga belum genap 1 tahun ikut gabung di keluarga kita Toton Group, dan kebetulan juga 1 bulan genap Risa sebagai data analis untuk membantu Bapak tentunya menganalisis data-data administratif di semua lini usaha yang ada di bawah naungan Toton Group. Nah, yang pertama Risa ingin sampaikan tentunya ucapan selamat kepada kedua GM kita, Pak Dani Hartanto STMT dan Pak Samsul Arifin Simbolon SE. Alhamdulillah Risa dipercaya oleh Bapak sebagai data analis, sebagai filosofi, sebagai jembatan di antara kedua GM kita. Filosofi sebagai jembatan ini Pak, pemahaman Risa itu jembatan itu harus kuat, kokoh, tahan terhadap hantaman itu berupa ya semacam mungkin ada kalau analogi bahasanya itu kalau ketika banjir dihantam air bah, mungkin ada kayu-kayu segala macam, itu kan jembatan itu kan harus kuat. Itu juga mungkin yang Risa harus pahami ketika di antara kedua GM ada keuntungan buat Risa ambil. Dapat Risa pahami bahwa pemikiran-pemikiran antara Pak GM operasional ataupun GM HRGA tentunya kan dari pengalaman yang mereka sudah lalui. Risa harus mengambil buah dari pengalaman-pengalaman mereka itu. Tentu Risa harus dapatkan intisari apa aja sebenarnya yang sudah mereka lakukan
pengalaman-pengalaman asam garam di perusahaan yang sudah mereka pernah tempat bekerja sebelumnya. Nah, itu merupakan nilai plus dengan posisi Risa yang sekarang. Nah, kekurangan juga masih Risa akui, masih Risa rasakan tentunya, karena juga Risa belum pernah berposisi sebagai data analis. Namun kalau untuk sebatas atau mengolah data atau di sisi bidang administratif tentunya khususnya di dalam dunia perkebunan, Risa sadari Risa ada pengalaman walaupun mungkin belum secara sepenuhnya dari hulu ke hilir dan belum sepenuhnya mencerminkan operasional di kebun poktan kita, kebun toton kita. Nah, 1 bulan ini memang masih banyak yang harus Risa benahi. Tentunya seperti yang tadi, untuk membuat atau merumuskan satu masalah, kita kan memang harus tahu dulu akar permasalahannya. Untuk menguatkan diri atau menguatkan kapal kita, katakanlah untuk membetulkan atau menambal kapal kita yang bocor, tentunya kita harus tahu posisi yang bocor itu di mana. Jadi untuk menguatkan kelemahan, kita harus tahu dulu titik lemahnya di mana. Ibarat kata, Risa lupa apakah Risa pernah sampaikan ketika kita menganalogikan keluarga kita sebagai satu ikatan mata rantai dari logam baja yang kuat. Namun ketika ada satu mata rantai yang bukan dari baja, yang hanya mungkin dari kawat biasa, maka kekuatan rantai baja tadi tidak akan seutuhnya sebagai kuat mata baja, tapi hanya sebatas kawat tadi. Nah, kawat tadi inilah mungkin yang harus kita benahi, kita tempa. Nah, kita tempa ini mungkin dalam artian ya harus kita berdayakan lagi dari tim-tim dari kawan-kawan kita yang ada, dari keluarga kita yang ada di dalam keluarga Toton. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak GM operasional juga menyampaikan bahwa ilmu itu harus kita bagi kemanapun di dalam lingkup kita. Jadi itu sejalan dengan yang selalu Risa pikirkan, karena pada dasarnya ilmu yang kita bagi itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada diri kita, malah akan semakin menguatkan dan akan semakin mengembangkan. Nah, apalagi kalau dalam ajaran Islam, ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu dari 3 amal perbuatan yang walaupun nanti kita mati itu tetap akan dicatat sebagai amal kebaikan. Itu yang merupakan salah satu dari amal jariyah. Nah, mudah-mudahan Risa sebagai jembatan ini akan semakin kuat, semakin kokoh untuk di bawah Bapak bisa selalu memberikan yang sebelumnya Risa pernah sampaikan itu. Apa sih menu makanan apa yang mau Bapak makan, menu makanan apa yang selalu disajikan oleh kedua GM yang ada di Toton. Nah, itu Risa harus bisa mencermati apa-apa saja bumbu-bumbu yang kurang, seperti itu. Nah, jadi sebelum nanti sampai Bapak menikmati atau mencicipinya dulu, mungkin Risa harus mencicipinya dulu agar rasa dan cita rasanya itu sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak. Nah, mungkin demikian Pak tentunya yang bisa Risa sampaikan.
sangat bersyukur malam ini kita bisa berkumpul, mengekatkan silaturahmi di antara kita. Ada beberapa opung penasihat juga, opung JU, opung Raja, terus ada Bapak Simon dan yang lainnya. Nah, semoga semuanya tetap dalam lindungan yang Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap rukun, tetap solid, tetap saling menguatkan, tetap saling berbagi ilmu. Nah, itu saja Pak, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama, Bapak tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dilimpahkan berkat dan karunia. Amin, amin, amin. Sebagai penutup, kita panggilkan Bapak Penasehat untuk penutup kata sambutan dan juga bisa mendoakan untuk rangkaian acara pada malam hari ini dan juga untuk kemajuan Toton Group. Kepada Bapak Penasehat Toton Group, Bapak Bimaga Naibaho Opung JU, kami persilahkan. Selamat malam. Malam. Izin Pak Pimpinan. Izin Pak Sepuh. Yang terhormat Pak Ketua, Pak Simbolon, Pak Simon, semualah yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemuan kita malam ini. Kebetulan ini pertemuan tiba-tiba kayaknya. Sesudah saya duduk, tahu baru ada undangan. Rupanya kata Pak Pimpinan kita dengan spontan dari hati kecilnya menciptakan suasana ini. Jadi terima kasih Pak Pimpinan. Selamat datang untuk Pak Kaban dengan kita dan keluarga. Kutipan Pak Kabat tadi tidak ada yang tiba-tiba. Kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Walaupun itu kebetulan di dalam rencana kita, padahal kalau itu memang sudah terstruktur dari sana oleh kuasa Tuhan. Itu kira-kira ke situ intinya. Ya, terima kasih. Ini juga pertemuan ini kayaknya begitu. Mayday itu Tuhan. Ternyata judulnya merayakan Pak Ketua aja sudah 2 tahun menjabat dan Pak JM Pak Simbolon 1 tahun Tuhan. Ternyata ada judulnya itu, semua ada di dalam, irisannya ada semua. Jadi terima kasihlah, ini adalah kuasa Tuhan buat kita. Untuk ini dulu Pak Ketua sama Pak JM. Terima kasihlah atas kerja kalian selama ini, prestasi kalian sangat bagus. Yang saya melihat selama kepemimpinan kalian ada sedikit adab ayem di Toton Group karena bimbingan kalian. Jadi tidak ada yang sempurna kata tadi, tapi saling mengisi. Karena komunikasi itu baik sama kalian dan terjalin hubungan yang bagus, membuahkan hasil yang indah yang sampai saat ini. Untuk target nanti kalian dari situ ya, tapi kami dari luar sangat menilai masih terpujilah atas kinerja kalian. Kami mohon untuk ke depan ya, tolonglah lebih ditingkatkan lagi dengan cara kalian sendiri, dengan hasil-hasil pemikiran itu kalian untuk membawa Toton kita ini lebih maju, lebih bagus, lebih indah. Tadi saya kutip dari Pak Irwansyah, keunikan pimpinan kita ini tidak mutlak profesional, tapi diikat dengan kekeluargaan. Kira-kira gitu ya Pak Irwansyah. Itu pendapat Bapak ya? Ya, tadi kami di mobil. Aku dengarkan pertama rekaman kita yang berapa Pak ya? Baru Asbatri aku. Asbatri. Satu ke Asbatri nyanyi lagu. Nyanyi kalau kan baru.
aturan baru untuk menghibur senior lah Bapak ini. 230573 Bapak ini. 230573, aku 230574, kan beda 9 bulan. Bapak ini sudah lahir, aku harus jadi benih. Kan gitu. Nanya lagu tahun baru, karena nunggu handphoneku dicas. Gitu Pak ya? Ya, betul. Habis itu ku ingat sama Bapak, aku menggambarkan sama Bapak ini ada seseorang bilang, ada ini pramugari kita tahun 2010 lah, 11 gitu lah. Dia paling suka kalau nyanyi lagu tahun baru, kan gitu. Ya. Ku putarlah tadi ini. Saya semalam takbiran, Ya. datang ibu ini Sinoni dan suaminya. Ku putarlah tadi ini. Oh noni istri Bang Jack. Terimalah cintaku. Udara manis ayu. Terimalah cintaku. Wah itulah tuh. Bilang Aidil buat Bang Jack dan Noni bantu. Alhamdulillah kita mau dibantu sama Bapak. Nanti tanggal ini pulangin uang Bapak ya. Oke, makasih Bapak. Sorry, Bapak agak lupa aja. Udah non, itu udah Mas ya. Pegang aja, nggak kasih pelangin itu, masukkan itu penambah modal ya. Biar ya. Pegang aja. Ampun Bapak, subhanallah, terima kasih banyak. Habis beres-beres, makanya baru selesai. Anak mantu. Ya Bapak, terima kasih banyak ya. Ya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak Pak. Selalu bantu. Selalu bantu, Selalu support. terus support. Doa yang terbaik buat Bapak ya. Oke Pak, makasih. Oke Bapak. Lagi. Aduh, subhanallah. Sehat-sehat buat Bapak. Selalu. Jangan lupa air putih. Hai, semangat hai. Selamat hari Minggu buat Bapak. Panggil enggak, tiba-tiba nyampe ke handphoneku karena statusku tadi bikin rapat dengan judul wacana kerencana terlewati, kini persiapan eksekusi next evaluasi. Baru ada seorang nih, di mana ini Bapak? Subhanallah kata lagi. Bapak kapan mau ada acara nanti sama anak mantu kirim ikan buat Bapak. Bapak kapan mau ada acara nanti sama anak mantu kirim ikan buat Bapak. Itu betul Pak ya? Iya. Kok bisa, kan ini udah lama sebenarnya tak bilang ini kan. Habis baterai aku, nyanyi aku dulu. Kan baru. Habis biar lihat Bapak ini ada anakku Sinoni dulu. Aku buka dari Sinoni kok ini videonya. Sekarang nyampe sini lagi. Monggo Pak, apa yang Bapak rasa Pak? Itu aja. Terima kasih Pak Umina, Pak Bungyu, Bu Hemi dan Pak Farid. Hari ini memang luar biasa sih ya secara personal buat saya. Hari ini saya memulai itu meeting di proyek itu profesional. Ya, profesional kita antara tim Stella dengan tim Toton Group, kita meeting secara profesional apa yang mau kita kerjakan, apa targetnya. Namun hal yang menarik itu justru pas jalan pulang itu bersama Pak Pembina. Aku bilang Pak Sas, junior nembol Pak Sas, senior sama aku bilang biar aku gak sendiri, kan gitu ya, karena aku tadi dari rumah kan. Ya, karena mudah-mudahan seniornya bukan karena ubannya ya Pak ya. Servisia Pak, servisia. Jadi memang sepanjang perjalanan memang saya dengar ini
ada beberapa konten seperti yang secara keluarga dan dari yang tadi yang Bu Noni sama suaminya pekerjaan dari rangkuman itu, dan sebelum itu setelah itu juga ada sama Jeremy Nebao dengan teman-temannya. Oh yang tertaruh itu? Ya tertaruh itu ya. Minggu kemarin. Saya menangkap ini kan pernah dibilang sama Bung Jehu dulu ya waktu kita di acara Jumat Barokah di bawah ya, bahwa filosofi Toton Bawah itu bukan hanya profesional tapi kekeluargaan. Di sini tuh saya melihat bahwa karyawan-karyawan yang udah di luar pun karena masih ada ikatan emosional yang sangat kuat, terikat terutama dengan Pak Pembina ya, karena pendekatan beliau itu langsung ke hati seperti itu, ke kekeluargaan. Saya menarik sekali karena memang baru di sini saya merasakan hal seperti itu. Ada seorang pemimpin, pemilik usaha yang langsung pendekatannya itu berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya, dan itu sangat erat mengikat ke emosional, ke jiwa karyawannya. Ya saya harap ikatan itu akan terus terjalin, yang seperti tadi Pak Pembina bilang ini salah satu tiang doa. Sinoni itu tiang doa. Jadi dan buat saya sih bukan hanya Noni aja Pak, jadi semua karyawan yang merasa terikat, yang sudah merasakan hal-hal kebaikan. Karyawan kan? Karyawan. Ini karena ex karyawan dan pramugari lagi, jauh lagi tuh belas-belasan. Iya, itulah dia. Jadi tiang doa itu semakin banyak buat Toton Group itu akan semakin memperkokoh lah dalam lindungan Tuhan dalam kedepannya seperti apa. Itu sangat benar sekali. Saya bergabung di Toton Group 2010 karena saya melihat itu, dari dulu itu saya melihat itu. Pertama kali saya heran, walaupun dia adik, masih di Kalimalang dulu, asal dia datang, siapa berikut dari dulu si Andi, lagi-lagi makan ketoprak, dia ikut makan dari situ. Oh enaknya, beli satu, pimpinan ke bawah, ya. Dan kedua, kalau Landi lagi ngepel, mau lihat beliau, bisa enggak? Pimpinan apa salahnya dia sendiri sebenarnya, tapi ada bahasa itu. Bisa enggak lewat? Harus izin dulu dia lewat. Dan kedua banyak lagi yang saya nilai. Makanya saya terikat dengan Toton Group. Dulu berjanji, tapi Tuhanlah yang itu ya. Kemanapun kamu akan kujaga. Karena itu 11 tahun saya ikut di lingkungan Toton Group, saya tidak pernah, artinya tidak ada dapat fee ya, tidak ada dapat gaji, tapi jiwa saya sudah sama dia. Dan itu janji mutlak dari saya, pertama kali sementara, kemanapun kamu melangkah, akan saya jaga. Nggak tahu saya jaga apa atau apalah kebutuhanku jaga ya. Karena kamu nantinya akan jadi Hariara Dabulu. Itu pertama. Ingat itu. Karena kamu nanti akan Hariara Dabulu. Belum apa fotonya masih itu. Artinya Hariara Dabulu apa itu beringin yang kembang? Apa itu beringin yang kembang? Orang berteduh pun bisa dapat manfaatnya. Buahnya bisa dapat burung. Semua bisa bermanfaat. Itulah ibaratkan beliau ini. Makanya saya itu 11 tahun ikut sama dia, tidak digaji, tapi tidak pernah setengah-setengah untuk Toton Group. Jadi dari situ dasarnya ya, mengikat semua temannya, saudaranya, apalagi karyawannya, dianggap sebagai saudaranya, sebagai tanggung jawabnya. Cuman jangan melenceng. Itu yang saya lihat dari dia. Waktu pertukaran Pak Pimpro jadi pensiun dari Sekayan, saya yang pertama kali diajak beliau untuk jadi manajer bersama. Tapi saya bilang janganlah saya, karena saya sudah pernah berkebun di Bangka,
Kebetulan anak-anak sudah mulai ini, tahu salah saya. Tapi libatkan saya di struktur, di luar organisasi Toton Group, biar kerja saya dengan cara saya sendiri. Jangan libatkan saya di struktural, tapi di luar struktural Toton Group saya akan bekerja dengan cara saya sendiri. Sampai sekarang saya masih terikat jiwa saya di Toton Group. Itulah salah satu buah dari tindakan pembina kita, bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia punya anak buah, bagaimana dia di sekitar kita. Jadi saya mendoakan, mari kita berdoa semua biar Toton Group ini makin jaya ke depan. Dan asal kami ngomong sama bos kita ini berdua sama sesepuh, nggak tahu ini baik banget ini bos kita ini. Itu kata beliau itu. Memang kami berdua sering ngobrol tentang ini, tentang pembina kita ini. Makanya sampai ada pernyataan dari penilaian dari Pak penasihat hukum kita, Pak Nasoi atau Dewoks, memang di luar nalar semua, tapi untuk kebaikan. Tindakannya bisa menggila, tapi itu memang kebenaran. Jadi semoga Tuhan melindungi kita semua, khususnya beliau memimpin Toton Group ini. Semualah kita dapat berkat. Dan mari kita sama-sama berdoa biar Toton Group sukses ke depan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Tulang dan Pak Dani. Salam sehat. Aduh, mohon maaf tidak bisa hadir di undangan sukacita itu, padahal pasti makan enak kan. Saya lagi di Kalimantan ini, lagi di Penajam tepatnya, ada urusan di daerah IKN. Baru pulang besok, minta maaf tidak bisa hadir. But anyway, selamat ulang tahun untuk Le Minton, sehat dan panjang umur, semakin sukses menjadi lawyer berkibar-kibar. Salam sukses. Thank you. Doa penutup, ya mohon maaf. Saya bawa, kalau berdua dalam bahasa Indonesia saya kurang bisa, kan saya bawa dalam bahasa daerah, dan saya bawa dalam Nasrani bagi saudara-saudaraku di luar Nasrani. Mari kita berdoa dengan keyakinan sendiri. Mari kita berdoa. Mau lihat ibu mau dibaca amanami menjadi online itu dibaca untuk paham kalau berkesan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dia. Asal hukum itu kami, Muhammad itu kami. Sudia kapas-pasan pada saat itu hal dari situ oleh hati kami dia dibangun bagi oleh teman-teman yang berujung ulur nanyong anggo holongmo terus jadi berujung kami diberkati orang yang Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu kami tanya ini kami terima bagi dia. Amin. Amin.